Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Andrew nggak pakai white atau Andre GPW. Saat ini saya akan membahas mengenai fenomena alam yang terjadi malam kemarin. Karena ini udah malam juga ya, udah mendekati subuh juga ini, setengah pagi juga. Itu tepatnya malam kemarin itu sekitar jam tanggal 11 ya, tanggal 10 enggak karena tanggal 12, tanggal 11 berarti ya, tanggal 11 jam 3:30 subuh, kurang lebih jam sekitar itu terjadi fenomena alam itu, dentuman keras seperti petir orang bilang, ataupun ledakan apa gitu, pokoknya bukan ledakan bom ya, sesuatu ledakan gitu yang cukup mengagetkan sebagian orang Depok, karena ada yang dengar ada yang enggak gitu. Terus untuk para ahli Badan Penanggulangan Bencana Alam itu memperkirakan erupsi anak Krakatau, karena pada saat itu juga anak Krakatau lagi erupsi gitu, jadi suaranya dentumannya itu terdengar sampai Depok. Oke, kita analisis ya, kira-kira itu menurut Anda masuk akal nggak dentumannya? Jadi erupsinya anak Krakatau erupsi tapi terdengarnya di Depok atau Jabodetabek, terutama Depok gitu kan. Masuk akal nggak? Untuk mengukur jaraknya ya gitu. Oke, mungkin Anda bisa komen di bawah itu, masuk akal apa enggak gitu. Dan kalau Anda bisa mengukur berapa jaraknya gitu antara kota Depok dan Krakatau, anak Krakatau yang paling deket aja gitu, berapa kilometer, dan kenapa tidak terdengar di daerah Pandeglang, kan lebih dekat sana sebetulnya gitu kan, atau daerah-daerah Anyer lah istilahnya, Carita Anyer gitu. Nah, kenapa terdengarnya di Jabodetabek atau Depok? Mungkin sebagian orang itu memang aneh gitu ya, tapi bagi saya itu ndak aneh. Bingung kan? Bingung, biarin aja. Jadi gini, di video sebelumnya itu saya sudah memberitahukan bahwa akan ada fenomena kejadian alam, bahkan itu sampai menimbulkan korban jiwa yang banyak. Itu sebelum COVID masuk ke sini ya, itu saya udah memberikan videonya. Sebenarnya ada lagi video kemarin, cuman belum sempat saya upload, malah udah hilang duluan gitu loh. Padahal udah saya bikin duluan gitu. Kalau saya upload untuk tanggal-tanggal ini, dikiranya saya udah terjadian itu yang jadi masalah. Tapi kalau udah saya upload sebelum kejadian, nah itu baru yang kejadian sebenarnya gitu kan. Sebenarnya saya udah bikin videonya, cuman saya waktu itu masih tulis di status WhatsApp saya, atau mungkin sebagian Facebook kalau nggak salah. Kayak belum, masih di status WhatsApp aja, itu akan ada kejadian apa gitu. Terus habis itu saya bikin videonya, belum sempat saya upload, mungkin karena waktu itu apa ya, ada gangguan wifi di rumah itu, down 1 hari, mungkin belum kebayar kali ya, belum dibayar itu, jadi sempet down, jadi nggak bisa upload. Sedangkan untuk kuota handphone kan memang kita ngandelinnya pakai wifi gitu kan. Nah, saya nunggu itu, terus begitu mau saya upload kelupaan, udah kejadian. Akhirnya saya pending nggak jadi. Akhirnya saya bikin video lagi yang tentang saya datengin para leluhur tanah Jawa, yaitu dari pantai utara, pantai selatan, dan Eyang Semar. Oke, kalau kamu ribet nyari video saya, itu akan saya review lagi ya.
Jadi begini, sebelum wabah COVID masuk atau sebelum wabah COVID itu gencar santer di tanah air gitu, saya mendapatkan gambaran view gitu. Saya didatengin yang pertama itu penguasa dari pantai utara, yaitu Ibu Dewi Lanjar. Itu Ibu Dewi Lanjar datang ke saya sekitar sore-sorean ya. Iya kalau nggak salah sore atau hampir maghrib lah pokoknya. Itu datang ke saya berpesan itu, sing hati-hati atau yang hati-hati aja gitu loh. Udah cuma ngomong itu aja, beliau pulang. Besoknya terjadi gempa 5 skala Richter itu di Sukabumi. Habis habis Ibu Dewi Lanjar datang, terjadi gempa di Sukabumi. Itu. Nah, habis dari gempa Sukabumi itu, besoknya lagi datang utusan dari pantai selatan, yaitu Ibu Ria Kidul. Jadi bukan Ibu Bunda Ratu, bukan Nyi Roro Kidul, bukan Blorong, tapi Ria Kidul gitu. Bilangnya sih seperti itu. Nah, anak-anak ini pernah dibahas ya sama teman-teman yang kisah tanah Jawa itu, Om Hao. Dia bilang kalau Ibu Ria Kidul itu adalah abdi dalam, menteri dalam negeri yang jarang keluar. Tapi nggak tahu ini kenapa beliau malah keluar gitu loh. Dan saya lihat untuk di foto-foto yang beredar, kan ada tuh banyak foto-foto yang pakai baju-baju hijau gitu kan. Itu memang saya nggak ada foto sama sekali beliau ini, nggak ada gitu loh. Yang beredar kan banyak tuh foto yang di mana-mana gitu kan. Nah ini yang beliau datang ini saya juga bingung ini siapa gitu kan. Tapi cuman bilang Ibu Ria dari Kidul gitu aja sih. Ibu Ria dari Kidul, cuman gitu aja ya. Terus beliau juga berpesan yang hati-hati gitu aja. Setelah beliau pulang nih, besoknya nih, mama katakanlah hari ini beliau datang, besoknya terjadi gempa di Pacitan atau Jawa Timur kemarin, kurang lebih sama 5 skala juga, saya lupa kemarin tuh karena terjadinya bulan kemarin ya. Itu jadi habis Dewi Lanjar datang, besok gempa, utusan selatan datang, besok gempa lagi gitu. Terus nggak lama dari gempa Jawa Timur itu datang nemuin saya itu Eyang Semar atau Ki Budronoyo atau Sabdo Palon, banyak banget lah pokoknya sebutannya itu. Beliau adalah pemomong raja tanah Jawa. Pemomong itu pengasuh gitu, yang ngemong atau yang ngasuh dari raja-raja tanah Jawa dan juga keturunannya gitu. Nggak tahu, saya juga didatengin terus dititipin pesan. Yang pertama pesennya yaitu wong Jawa ojo lali karo Jawane, baliyo yang asalmu yaiku Jawa. Artinya kurang lebih begini, kan banyak nih sekarang ini orang Jawa yang memusin adat budayanya sendiri. Seperti orang kalau pakai baju hitam-hitam itu dibilang oh dukun, oh musyrik, oh kafir. Tuh. Ada juga yang orang Jawa tapi ke Arab-Araban. Saya nggak bilang apa namanya, saya nggak mengatain untuk suatu agama tertentu ya gitu. Cuman kan banyak seperti itu. Orang lebih hormat kalau bajunya putih-putih. Sedangkan kalau bajunya hitam-hitam, baju lurik itu atau baju adat Jawa gitu, kayak kesannya gimana gitu. Bener nggak? Bener kan? Kayak gitu loh. Kayak kesannya itu negatif banget itu loh. Saya sendiri nih pernah ngalamin waktu Lebaran 2 tahun yang lalu gitu. Mau sholat Idul Fitri
sholat id gitu, saya pakai baju adat Jawa hitam, pakai belangkon hitam juga. Saya sholat, begitu mau berangkat, ayah saya sendiri, ayah kandung nih ngatain saya, kok pakaianmu kayak gitu tuh, kayak wong gendeng. Itu ayah saya sendiri ngatain, sakit banget itu. Mau saya gimana, itu dia orang tua, saya cuman bilang aja, "Loh, ini baju Jawa kok sampean katain gendeng ke ya apa? Ya sampean izin ya sudah apa-apa. Kalau sampean apa namanya? Ini nih baju adat Jawa. Kok dikatain gila itu gimana sih ceritanya gitu kan?" Kalau kalau ayah malu, nggak apa-apa jalan sendiri aja gitu kan. Saya tak kesana, tak sholat sendiri gitu. Sampai begitu loh. Terus tetap habis sholat baru sungkeman lagi gitu loh. Tetap saya pakai gitu kan. Itu masih awal-awal saya masih pakai baju itu. Terus lama-lama juga udah dimaklumin lah. Itu 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 dari ayah kandung loh. Nggak usah jauh-jauh yang temen, tetangga atau apa, itu ayah kandung sendiri itu mengatain saya seperti itu. Oke, kembali lagi ya tadi ya. Jadi wong Jawa cuk lali karo Jawani lah sing kalau bisa itu. Terus kembalion yang asalmu, yaitu kalau kamu orang Jawa ya kamu identitasnya tunjukin lah kamu orang Jawa gitu loh. Terus pesan yang kedua itu Cino Londo bakal sejudo, jadi sejudo Jawa garis paru. Maksudnya akan ada bencana besar itu eh, Londo itu Eropa atau bangsa-bangsa Barat. Cina itu ya bangsa Cina ya. Cina Londo itu nanti akan bener-bener habis gitu loh. Karena musibah wabah ini bahkan akan habis, tinggal separuh, tinggal sejudo. Sejudo itu berarti tinggal sepasang-sepasang gitu. Saya nggak tahu, mungkin maksudnya yang jomblo musnah atau gimana. Saya juga jomblo ya, musnah ya yo. Ya apa, tapi saya bukan Cino, bukan Londo untungnya gitu. Pokoknya intinya begitulah. Nanti akan ada pagebluk. Terus Jawa kari separuh, berarti orang Jawa tinggal separuh. Ini bisa terjadi mungkin bencana alam atau COVID kan ya. Gitu. Atau ibu kota kita kan memang mau pindah kan ya di Kalimantan gitu kan. Jadi kan otomatis mau nggak mau separuh kan. Hampir separuh mungkin. Itu bisa pindah ke Kalimantan kan, tinggal separuh, tinggal setengahnya wong Jawa itu. Mungkin seperti itu loh ya, bisa jadi habis. Ini sebelum 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 COVID masuk loh ya, ini beliau datang ini. Nah, setelah yang ada lagi satu lagi apa saya lupa pokoknya. Soalnya ini beberapa kali saya bikin video ini rusak-rusak terus. Ini video ke berapa saya lupa nih. 9 nggak salah ini. Saya bikin video rusak nggak jadi. Bikin video ditelepon. Bikin video lupa matiin ini. Terus apa lagi pokoknya ini nggak tahu nih. Ini bener-bener bisa apa nggak ini. Karena nggak tahu, mungkin saya ngasih tahu ke rekan-rekan semua itu tentang akan ada wabah, akan ada musibah yang ya pokoknya besar-besaran lah ini. Walau alam ya, karena memang saya diberikan gambaran-gambaran. Oke, lanjut lagi. Setelah Eyang Semar datang dan memberikan wejangan atau nitip pesan itu, nggak lama kemudian, sekitar kurang lebih 1 minggu atau 5 hari gitu kalau nggak salah, itu wabah COVID baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu waktu itu kan masih slow ya, masih nyantai ya. Tapi saya udah punya gambaran waktu itu bakal meledak COVID ini di sini di Indonesia itu. Terus di puncaknya itu di Maret akhir, April itu.
itu bakal ada istilahnya korban yang banyak banget, dan itu semakin naik di April itu. April itu semakin naik semakin tinggi, dan nanti akan ada kepanikan dari pejabat daerah, gubernur, wali kota gitu. Dan kemarin terbukti ya, Tegal udah mulai lockdown, Cianjur, terus pokoknya daerah-daerah tuh kemarin tuh udah mulai sempat nutup daerahnya tuh. Jangankan situ, RT RW juga tutup-tutupin. Ini barusan juga tempat saya ini, apartemen ini di lockdown ini. Waduh, pusing, saya nggak bisa kerja karena saya ngandelinnya memang kayaknya punya bisnis ini ya, apa namanya, persewaan kamar ya. Jadi di lockdown tetap mampus juga ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah bikin YouTube aja, konten YouTube ya. Kalau meledak syukur, nggak meledak juga nggak apa-apa gitu. Di subscribe dong, terus di share biar meledak, biar saya ada penghasilan tambahan dari YouTube. Itu ngarep ya. Ngarep.com. Lanjut lagi ya, tadi sampai mana tadi, sampai Eyang Semar. Covid datang. Ini saya prediksi nih. Jadi saya kemarin tuh sempat prediksi itu Maret akhir, April itu grafiknya tetap naik, terus banyak akan pejabat yang panik, akhirnya melockdown. Sebenarnya itu kebijakan yang keliru menurut saya sih. Ngapain pakai lockdown? Social distance juga udah cukup lah, PSB. Kasihan saudara-saudara kita itu yang terimbas, seperti kayak Gojek, Grab, terus tukang-tukang makanan itu kan kasihan sebetulnya. Dia harus menghidupin keluarga, harus itu apa namanya, imbas corona aja udah cukup cukup apa namanya, menyiksa mereka, apalagi kalau sampai di lockdown. Kasihan banget tuh, apalagi sekarang PSBB itu kan mengharuskan apa, motor tidak boleh boncengan. Itu kan kasihan juga, lama-lama dia cuma bisa ngirim barang doang kan. Itu kebijakan yang menurut saya kurang bagus sih ya, karena gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan juga sih, tapi saya anggap itu keliru sebetulnya PSBB itu. Akhirnya pejabat-pejabat daerah lain ikut-ikutan. Ya, nggak ada bedanya dengan lockdown lah. Menurut saya sih begitu. Cuman kita masih masih bisa keluar lah. Kalau lockdown benar-benar nggak bisa keluar gitu loh. Benar-benar dikunci kita. Nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja. Kalau di India mah keluar pukulin kamu, malahan dikepukin gitu. Nah, oke, lanjut lagi ya. Habis Eyang Semar datang memberikan wejangan itu nggak lama wabah COVID datang terus naik. Saya prediksi nanti April, Mei mendekati Lebaran agak cooling down. Tapi sebelum cooling down itu banyak terjadi bencana alam. Jadi saya sempat kemarin itu ditetengin lagi, habis Eyang Semar ya, ditetengin lagi Eyang Merapi. Saya nggak tahu itu memang Eyang Merapi atau bukan, pokoknya beliau itu menyampaikan kalau datang dari Merapi gitu. Antara saya tuh mimpi dan setengah sadar ngasih tahu. Terus nggak lama dari itu besoknya erupsi Merapi gitu. Itu datang berkali-kali ya beliau ya. Beda-beda orang juga, beda-beda. Pokoknya yang datang beda-beda gitu. Pokoknya yang datang ngasih tahu dari Merapi. Habis datang besoknya erupsi. Yang kedua itu kan yang sampai mirip kayak yang Semar gitu ya, dan yang Petruk gitu ya. Nah, saya dapat gambaran lagi nanti, bukan erupsi lagi, meledak. Merapi ini benar-benar meledak. Ini yang kesekian lah gitu. Terus setelah yang ketiga kemarin ada utusan dari Krakatau. Yang Krakatau itu mengutus datang, nggak bilang apa-apa,
cuman datang aja, mungkin silaturahmi atau apa, memberitahukan kalau saya dari Krakatau. Nah, besoknya, kemudian malam kemarin itu erupsi dan dentuman keras di Depok. Itu sebetulnya gini, saya sudah memberitahukan sebelumnya, yaitu kenapa sih sampai erupsi itu. Aduh, waktunya udah habis nih. Oke, saya sambung ke video selanjutnya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.